Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Ghazali wal awliya tis'an fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ugi tiyang sepah kita ingkang sampun sumari, keluarga kita ingkang sampun sumari, guru-guru kita, kiai-kiai kita, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon yang punya kitab halaman 95, Kaifiyatul Qatli, caranya membunuh. Ini kemarin bahasanya tentang liwat, orang yang melakukan homoseksual, gay. Ada beberapa ulama berbeda pendapat bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan liwat, apa hukumannya. Mazhab pertama berpendapat mereka harus dibunuh dengan berbagai macam dalil. Nah, baru sekarang bagaimana mereka itu dibunuh. Summa inna haula'i, mongko nuli sak temene pira-pira wong kang alqailina kang berpendapat sapa haula bil qatli kelawan dibunuh. Iku qad ikhtalafu, teman-teman pada berbeda pendapat. Sapa haula fi kaifiyatil qatli, ing dalem caranya membunuh. Berbeda pendapat ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Ahaduha, utawi salah sijine aqwal iku tuhazzu raqbatuhu kal murtaddi, iku tuhazzu den potong den penggal apa raqabatuhu gulune
pelaku liwat kal murtadi hukumane kaya wong murtad. Yang pertama berpendapat bahwasanya orang yang melaksanakan tindakan homoseksual hukumannya adalah dipenggal. Ini pendapatnya wahwa utawi ahad iku marwiyun dan riwayataken an Abi Bakrin saking Abu Bakar dan wa Aliin dan Sayyidina Ali. Pendapatnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali mereka dipenggal. Saniha utawi nomor lurune akwal iku yurjamu bil hijarati, iku yurjamu den rajam sapa fa'il bil hijarati kelawan watu. Wa huwa utawi saniha iku marwiyun den riwayataken an Ibnu Abbas saking Abdullah ibnu Abbas. Wa bihi lan kelawan iki pendapat qala dawu sapa Malik Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad alias mazhab Maliki lan Hambali. Nomor 2, bagaimana cara membunuhnya, yaitu dengan cara dirajam. Ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas sekaligus dijadikan pendapat mazhab oleh Imam Malik alias mazhab Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hambali. Salisuha utawi nomor telune akwal iku yulqa min a'la syahiqin, iku yulqa den buang den uncalaken min a'li syahiqin, min a'la syahiqin saking dhuwur-dhuwure tempat kang dhuwur, saking dhuwure tempat kang dhuwur. Wa huwa utawi salisuha iku masyhurun terkenal, iku masyhuru mazhabi Malikin, mazhab terkenalnya mazhabnya Imam Malik alias mazhab Maliki. Kalau Imam Malik pribadi berpendapat mereka dirajam, tetapi murid-muridnya penerusnya mazhab Maliki itu berpendapat dia dibuang, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, baik dari gunung maupun dari gedung. Mengerikan. Rabi'uha utawi nomor papate akwal iku yuhdamu den rubuhaken alaihi ing atase pelaku liwat. Yuhdamu dan rubuhaken apa sing dirubuhaken apa jidarun tembok, dirubuhi tembok. Ngeri. Hukumannya orang ada tembok dihancurkan, ngebleki wong itu, penyet. Wa huwa utawi rabi'uha iku marwiyun dan riwayatakan an Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiq, saking Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebih ini kalau di sini berarti Abu Bakar mempunyai dua pendapat. Pertama dipenggal, kedua dirobohkan. Wa inna ma zakaru lan angin pestine nutur sapa haula hazihil wujuh ing inilah piro-piro sudut pandang. Ini pendapat li annallaha ta'ala krana sak temene Gusti Allah taala iku azaba nyiksa sapa Gusti Allah kaum Lutin ing kaum Nabi Lut bikulli zalika kelawan saben-saben mengkono dipenggal, dirajam, dijatuhkan, dibleki. Jadi mereka ini kenapa berpendapat sadis ini hukumannya? Karena ini semua siksa Allah yang diberikan kepada kaumnya Nabi Lut. Faqala ta'ala, dalilnya faqala mengko dawuh sapa Allah taala faj'alna mongko ndadekaken sapa ingsun aliyaha ing dhuwure bumi
safilaha ing nisori bumi. Ini berarti dijatuhkan dari atas. Wa amtorna lan ngudani menghujani sapa ingsun alaihim ing atase kaum Lut hijaratan ing batu min sijil kang diambil saking tanah yang terbakar. Berarti ini yang dirajam. Wazalikal iqabu utawi mengkono siksa inna mastahaku angin pestine berhak pantes layak sopo kaum Lut, sopo pelaku homoseksual hu ing azab bisa babi azimil jarimati kelawan sebab gedene agungi inilah kriminal. Mungkin kenapa salah satunya ini berpendapat, kok banyak pendapat ini, mungkin kan ada sebenarnya hadis Nabi, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Berarti pada dasarnya ada sebuah hadis yang meriwayatkan dibunuh, tapi kok ada yang mempunyai pendapat di seperti hadnya orang zina. Mungkin hadis yang diriwayatkan ini adalah tidak mencapai derajat sahih. Karena tidak mencapai derajat sahih, itu tidak ada yang mengambil, ada yang tidak. Tapi kalau sudah derajatnya sahih, apalagi mutawatir, biasanya hampir sepakatan jumhur, sebagian besar A. Kenapa? Hadisnya sahih, mutawatir. Tapi kalau kurang mutawatir, maka banyak ulama yang mempunyai pendapat lebih baik mengambil kias terhadap zina dibandingkan mengambil pendapat dari hadis yang kurang derajatnya tidak sampai sahih. Karena kalau mazhab Syafi'i sendiri seingat saya hadis selain sahih itu bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Tidak masalah mengambil hadis yang tidak sahih, bahkan dhaif pun tidak masalah dipakai, tetapi untuk fadhailul a'mal, bukan untuk kasus hukum pidana karena mengerikan efeknya. Tetapi kalau cuma fadilahnya memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, laksanakan sholat, Imam mazhab Syafi'i welcome, itu diterima dengan baik dan benar. Tetapi ketika sudah berhubungan dengan hukuman terhadap hak-hak, maka lebih hati-hati. Biasanya mazhab Syafi'i tidak mengambil ini, yang hadis yang tidak sahih. Kurang lebih ngoten. Al-mazhabu utawi mazhab asani kang nomor loro, yaitu seperti hadnya, hukumannya seperti pezina. Wa zahabalan berpendapat sapa asy-Syafi'iyatu mazhab Syafi'i ila anna liwapa maring sak temene homoseksual haduhu utawi hukumane liwat iku ka haddiz zina kaya hukumane zina. Yujlatu den jilid den pukul den cambuk sapa al bikru bujangan, wayur jamulan den rajam sapa al muhsanu wong kang sudah berkeluarga, wong kang muhson. Wahazal mazhab utawi ini mazhab pendapat iku marwiyun dan riwayataken an ba'dit tabi'in saking sebagiane tabi'in ka Atha, seperti Atha wa Qatada wa Nakhai wa Sa'id ibn al-Musayyab wa ghairihim.
wa ghairihim, berdasarkan riwayat tabi'in. Waqad istadallu, lan teman-teman amri dalil sapa asy-Syafi'iyah ala mazhabihim ing atase mazhabnya tabi'in bin nasi kelawan nas teks wal ma'qul lan logika wal qiyas wal ma'quli lan logika wal qiyasi lan qiyas. Mazhab Syafi'i mengambil ini berdasarkan banyak faktor, diantaranya teks, 2 nas, 2 logika, 3 qiyas. Aman nasu, anapun nas teks, fama mongko utawi hadis ruwiya kang den riwayataken an Abi Musa al-Asy'ari saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing satemene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi iza ata tatkalane nekani sapa ar-rajulu wong lanang, nekani ar-rajula kurang satu ar-rajula, iza atar rajulu ar-rajula, iza ata tatkalane nekani sapa ar-rajulu wong lanang ar-rajula ing wong lanang liyane fahuma mongko utawi rajul war rajula iku zaniyani wong kang zina. Statusnya dari hadis ini Nabi memberikan statement orang yang melaksanakan homoseksual itu statusnya sama dengan zina, berarti hukuman zina. Wa amal ma'qul lan anapun utawi kang den logikakan, faqad qalu mongko teman-teman berpendapat sapa asy-Syafi'iyah dan tabi'in inna zina setuhune zina iku ibaratun ibarat an ilaji farjin saking ngelebokaken farji fi farjin ing dalam farji. Zina itu adalah memasukkan, ini babakan fikih mau nggak mau harus disampaikan, memasukkan alat kelamin ke alat kelamin. Mustaha tob'an kang den syahwati mustaha kang den syahwati tob'an kelawan watak, kelawan naluri. Muharraman kang den harapaken syar'an kelawan syara. Memasukkan farji alat kelamin ke alat kelamin itu zina yang mendatangkan syahwat tetapi diharamkan, itu zina, baik laki-laki dengan perempuan maupun laki-laki dengan laki-laki. Waduburu utawi dubur, wadubur utawi dubur aidon padha kal hali padha kaya farji iku farjun farji li annal kubula krana sak temene kubul alat kelamin yang ada di depan innama summiya angin sak temene den arani apa kubul den arani farjan ing farji lima krono barang fihi kang ono ing dalam kubul minal infirodi saking benggang. Kubul alat kelamin yang ada di depan disebut farji karena benggang, karena berongga. Wahazal makna utawi inilah makna iku hasilun hasil fit duburi juga ing dalam alat kelamin yang ada di belakang. Fayakunu mongko ono apa dubur iku mislahu podoni kubul fil hukmi ing dalam hukum, karena alat kelamin di depan itu berongga
sama dengan alat kelamin di belakang itu juga berongga, maka dua-duanya disebut farji. Karena sama maka hukumnya pun sama. Ini pendapat. Wa amal qiyasu, lan anapun utawi kias, faqad qalu mongko temen-temen berpendapat sapa at-tabi'in lan Syafi'iyah, innal adillata sak temene pira-pira dalil alwaridata kang tumeka fi zaniyaini ing dalem wong loro kang zina, wa illam tastamiluhuma, wa illam tas, walaupun ora mencakup keduanya, aidon padha karo ini yang depan berarti liwat, lakin nahuma angin pesti nizamiyen iku lahiqoni nututi bizina kelawan zina bitariqil qiyasi kelawan jalan kias. Faqadha usyahwati mongko menuntaskan syahwat, kama yakunu kaya oleh ono apa qadha usyahwat fil qubuli ing dalem alat kelamin yang ada di depan, yakunu ono apa qadha usyahwat fid duburi ing dalem di belakang iku bijami'al istihwa'i bis jami'al istihai kelawan titik temu syahwat fihima ing dalem keduanya. Jadi titik temu benang merah antara kubul dan dubur pada dasarnya adalah istiha alias syahwat, maka itu kurang lebih hukumannya pun sama. Wahua utawi zina dan liwat iku kopihun Allah fayunasibu mongko nyocoki hu ing liwat opo azzajru mencaci, wal haddu utawi had iku yasluhu patut zajiran halim mencaci lahu maring liwat. Tindakan homoseksual itu layak untuk dicaci, layak untuk dimaki, layak untuk dihina, dan had adalah salah satu bentuk hinaan, bentuk cacian, bentuk cercaan terhadap pelaku zina maupun pelaku liwat. Hukmus sihaqi wa ityanul bahaimi, hukumi lesbian wa ityanul bahaimi lan apa bahasa menggauli hewan, wa ityanul bahaimi lan menggauli hewan, wa ammas sihaku lan anapun lesbi, wa huwa utawi sihak iku ma kelakuan yakunu kang ono apa ma bainal mar'ati ing dalem antarane wong wadon wal mar'ati lan wong wadon liyane. Sihak yang dimaksud lesbian itu jika terjadi hubungan antara perempuan dengan perempuan. Faqat ittafaqa mongko teman-teman sepakat sapa al fuqaha'u ahli fikih ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku laisa ora ono fihi ing dalem sihak ora ono illa ta'zira illa ta'zira kejaba ing ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang tidak ditentukan tapi berdasarkan kebijaksanaan pemimpin. Kenapa? Loh, podo-podo homoseksual laki-laki hukumannya bunuh atau rajam, sedangkan lesbian itu justru cuma ta'zir. Mungkin salah satunya
Kalau homoseksual laki-laki dengan laki-laki itu berarti ada yang dirusak, ada yang dirusak. Sedangkan lesbi itu mungkin lepek ketemu lepek, kan nggak ada yang dirusak, nggak ada yang parah lah. Dengan mungkin walaupun dengan berbagai macam kasus kenapa ada perempuan justru suka sama perempuan. Kalau laki-laki suka sama laki-laki biasanya penyakit menular. Dulu dia korban, lama-lama menjadi pelaku. Dan lebih banyak pelaku yang tidak karena dari korban, biasanya bermula dari orang yang punya rendah diri. Sedangkan kalau lesbi ini kasusnya sedikit berbeda, tapi menular juga. Ini penyakit, makanya harus segera dituntaskan. Nah, kenapa sekarang di Jakarta, di kota-kota metropolitan marak? Ya karena penyakit menular ini tidak diberesi. Sekedar cerita, saya punya teman perempuan, ini awalnya sepertinya normal, tapi karena dia berteman akrab sama orang yang pelaku lesbi, lama-lama dia juga miring. Jadi wallahu alam, rata-rata mungkin berdasarkan penyakit. Lagi-lagi ini penyakit, ya harus dituntaskan dengan tindakan yang keras. Makanya Islam memberikan hukuman yang keras, bunuh atau itu, kecuali lesbi. Kalau lesbi kan tidak nyolok. Orang pelaku lesbi itu beda sama homoseksual. Banci itu berani mempertontonkan kebenciannya, mentontonkan, bahkan ada yang sampai diposting dan sebagainya. Kalau lesbi jarang, orang menunjukkan aku lesbi jarang. Terus wa imma ityanul bahaimi, lan anapun menggauli hewan, fal jumhur mongko utawi jumhur sebagian besar ulama berpendapat ala anna haddahu ing atase sak temene hukuman ityanul bahaim iku at-ta'ziru, ditakzir. Takzir tadi hukuman, tidak ada hukuman baku, tetapi berdasarkan kebijaksanaan hakim atau pemerintah. Ilama, tapi ada yang berpendapat ilama kejaba pendapat waroda kang teko fi ba'dir riwayati ing dalam sebagian riwayat anil Imam Ahmad, saking Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, anna uqubatahu ing sak temene hukumane ityanul bahaim iku kaliwati, koyok liwat, koyok homoseksual. Kambing digarap, kucing, anjing digarap, itu hukumannya menurut mazhab Imam Ahmad itu seperti hukuman liwat homoseksual. Apa itu? Yuktalu den bunuh sopo alfa'ilu kang melaksanakan, watuktalu lan den bunuh juga opo ada batu hewannya. Dua-duanya harus dibunuh. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Wala syakka lan ora ono mamang, ora ono ragu fi annaman ing dalam sak temene wong yakti kang nekani sapa man misla hazihil qabihati ing sepadane ini tindakan kang yang menjijikkan, an-nukaro ikang mungkar yang berlawanan dengan nurani, yakunu ono opo man iku akhotsu luwehino minal hayawani dibandingkan hewan.
tindakan ini menungso nekani hewan itu, maka dia lebih hina statusnya dibandingkan hewan. Walakin ar-ra'yu, lan tetapi ini pendapat yang sahih, yang kuat, ar-rajihu kang kuat, huwa ra'yu as-sahih iku ma pendapat zaha kang berpendapat ilahi maring ma sapa al-jumhur sebagian besar ulama, alias wallahu taala alam, alias jumhur ulama berpendapat hukumannya sama dengan takzir, bukan dibunuh. Al-hukmu al-hadi asyara, hukum yang ke-11. Kaifa halikaya opo tasbutu tetep opo jarimatu zina, tindakan pidana zina. Bagaimana sih zina itu bisa dijadikan tertuduh, bukan cuma terdakwa tetapi diputuskan ketetapan hukuman zina. Bagaimana? Lamma kana tatkalane ono opo azina zina iku jarimatun tindakan kriminal mungkarotun kang terkutuk, wakanat lan ono opo ukubatuhu hukumane zina iku ukubatun hukuman sorimatun kang mematikan alias yang keras, wahia utawi hukuman ukubah iku aljaldu den pukul awir rajmu utawa den pukul, lizalika krono mengkono ukubatuhu sorimah faqad syarratat mengko teman-teman mensyaratkan opo asyariatu syariah al-islamiyatu kang Islam menetapkan syarat surutot ing pira-pira surut syarat syadidatun kang ketat min ajli iqamatil haddi saking arah melaksanakan hukuman. Karena pidana zina itu berat dan hukumannya itu mengerikan, sadis, mematikan dan keras, maka agar ini terlaksana Islam memberikan syarat-syarat yang ketat. Nggak oleh sembarangan ono wong nuduh grumbul kerumbuk no pojokan langsung dituduh zina, tidak boleh. Kenapa? Hukumannya berat. Falam tukbal mongko ora den trimo apa syahadatun nisa'i kesaksiane wong wadon abadan selamanya. Ngapunten ibu-ibu, kesaksiannya ibu-ibu, kesaksiannya perempuan untuk kasus zina tidak diterima sama sekali. Kenapa? Ini secara logika, karena perempuan itu kan kalau sudah urusan begitu itu kan lebay. Baru dipeluk misalnya, cari ini begini, biasanya lebay dan gak sampai berani, gak objektif, harus melihat terjadinya itu benar. Maka kesaksiannya perempuan ditolak, tidak diterima selamanya. Wa farradot lan mewajibkan apa ayyakuna yen to ono sapa asyhudu pira-pira saksi iku minar rijali saking pira-pira wong lanang al-aduli kang adil, allazina wong akeh hum kang utawi allazina iku ahlun ahli li ada isyahadati maring memberikan persaksian. Saksi yang melihat harus saksi yang adil, artinya yang bisa diterima kesaksiannya,
Di antara yang diterima kesaksiannya, dia terkenal tidak bohong. Kalau ada orang terkenal bohong, maka kesaksiannya ditolak. Kalau orang terkenal pas waktu itu sedang minum khamr, kesaksiannya ditolak. Ini bahkan dalam hukum konvensional, ketika orang habis minum khamr ngomong remeng-remeng, kesaksiannya ditolak. Satu, yang menjadi saksi harus laki-laki. Kedua, wa ayyakunu lan yen to ana sapa syahid syuhud iku qad ra'au, temen-temen ningali sapa syuhud bi ummi ainihim, kelawan mata kepalanya syuhud, hazihil fahisyata, inilah tindakan zina. Saksi itu harus melihat dengan mata kepalanya, bukan dengan kamera direkam. Ini bukan saksi. Misalnya ada orang sedang melaksanakan perbuatan itu di zoom, pakai CCTV di zoom, terus disaksikan orang banyak, itu tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa membuat orang itu menjadi terpidana zina. Harus 4 orang benar-benar melihat perbuatan zina itu ketika kedua alat kelamin bertemu. Kal maili fil makhalati. Ini kalau makna potongan agak rumit. Kal maili makna asalnya itu condong, fil makhalati ing dalem gon celak. Karena ini ungkapan apa ya, peribahasa, kiasan, ungkapan kiasan untuk menghaluskan sebuah ucapan. Maknanya kal maili fil makhalati itu adalah masuknya celak di dalam botoli celak. Masuknya celak di dalam botolnya makhalah, berarti masuk, bukan bukan di luar, benar-benar sudah masuk. Wahaza utawi ini syarat, bila syakin tanpa ragu, iku la yumkinu ora mungkin apa ayatahaqqaqa terlaksana bisuhulatin kelawan gampang, wala yutasawwarulan ora bisa dibayangkan, illa iza kana kejaba tetkalane ono sapa wal iyaz billah, tetkalane ono yartakibu melaksanakan ha ing fahisyah sapa al fardu awa-awaan ala qari'ati tariqi ing atasi tengah jalan, kama yaf'alu sok kaya oleh berbuat sapa al hayawanus hewan. Seperti pernah saya sampaikan, hukuman had zina tidak akan terjadi kecuali pertama pengakuan, kedua orang melaksanakan ini di depan banyak orang, pinggir rembong, atau mungkin pas lagi pentas, orang lagi ada melaksanakan ini yang delok banyak, maka itu baru bisa terlaksana hukuman zina. Di masa Rasulullah yang pernah terjadi adalah pengakuan. Bahkan bahasa kasarane ini nanti kalau nggak salah ada, dia ngaku Nabi itu temen ta, nggak nempel tok ta, boten Nabi zina. Terakhir sampai kal maili fil makhalah, koyok celak nok botole
Iya Nabi, artinya benar-benar masuk, benar-benar terjadi perzinaan, baru dilaksanakan hadnya zina. Zaman Nabi tidak pernah terlaksana kasus konangan, tapi pengakuan yang ada. Syurutus syahadah 46 sampai 40 ya. Syurutus syahadah piro-piro syarate kesaksian fi zina ing dalam saksi, ing dalam zina. Syarat-syaratnya kesaksian fi zina ing dalam zina. Fasturito mongko den syarataken fi syahadati ing dalam kesaksian ala zina ing atase zina din syarataken opo asyurutu piro-piro syarat al atiyati kang bakal teko. Awalan pertama, ayakuna yen to ono sopo asyuhudu saksi iku arbaatun papat. Saksinya harus 4, tidak boleh 1. Liqaulihi ta'ala krono dawuh Gusti Allah ta'ala fastashhidu alaihinna arba'atun minkum. Fastashidu mongko amri saksiyo sapa sira kabeh alaihinna ing atase wong kang berbuat zina arba'atan ing wong papat minkum saking sira kabeh. Surat An-Nisa ayat 15 al-ayah bi khilafi sairil huquqi kelawan bedo kelawan piro liyane piro-piro hak, piro-piro hukuman. Fa innahu mongko sak temene sairul huquq iku yukbalu den trimo minha saking syahadah, minha saking huquq apa syahadatus naini kesaksiane wong loro fakot. Selain zina yang dibutuhkan adalah 2 saksi, mungkin mencuri dan sebagainya. Nggak boleh orang nuduh mencuri tetapi tidak ada saksi. Pelaku penuduh itu memberikan kesaksian, sedangkan yang tertuduh agar terhindar itu mengeluarkan bayina, bukti, alibi kalau zaman sekarang. Sanian utai kang nomor loro iku ayakuna yen to ono apa asyuhudu pira-pira saksi iku zukuron lanang fala tuqbalu mongko orang diterima apa syahadatun nisa'i kesaksiane pira-pira wong wadon fi hadzal babi ing dalem inilah bab liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala arba'atun minkum, 4 dari kalian semua, ai minar rijali tegese saking pira-pira wong lanang. Wa qaulihi ta'ala lan dawuh Gusti Allah taala summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada ya. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Mongko nuli orang nekaaken sapa wong akeh bi arba'ati syuhada kelawan pira-pira saksi al-ayah. Wal murad utawi kang den karepaken bi syuhada kelawan syuhada. Nah ini baru bener. Iku ar-rijalu pira-pira wong lanang bidalili taknitsil adadi kelawan memuannaskan bilangan bi arba'atin syuhada. Jadi kalau bilangannya itu muannas maka yang dibilangi adalah muzakkar. Pun ya atau nambah 1 lagi salisan. Nomor 3 ayakuna yang to ono sopo asyuhudu piro-piro saksi
iku min ahlil adalati saking ahline wong adil liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala wa ashidu zawai adlim minkum lan nyeksekno sapa sira kabeh zawai adlin minkum wong kang duweni sifat adil minkum saking sira kabeh al ayah. Ini berarti wa qaulihi ta'ala lan dawuh Gusti Allah taala wa qaulihi lan dawuh Gusti Allah taala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'a lamun teka kum ing sira sapa fasikun wong kang fasik binaba'in kelawan gawa berita fatabayyanu mongko amrih alias cross check lah. Dari ayat ini surat Al-Hujurat. Ya, Al-Hujurat. Dari ayat ini memberikan wawasan kepada kita bahwasanya orang fasik yang lawan katanya adalah orang adil tidak bisa diterima, alias harus di cross check dulu si berita itu. Jadi rumit. Lah untuk cross checknya kalau cuma berita, untuk cross checknya gampang. Lah kalau ini kesaksian masalah zina ya nggak bisa di cross check. Pun menawi wonten pertanyaan ini babim monggo. Bukti itu yang tetap nggak bisa. Bahasanya itu iya, nggak bisa. Tidak bisa sampai hukuman zina. Jadi hukuman zina itu kan berat. Maka tidak bisa misalnya ono wong wedok ujuk-ujuk meteng durung duwe bojo. Memang secara kasat mata ini gak mungkin ujuk-ujuk koyok ini pasti terjadi masalah. Tetapi ini tidak bisa membuat dia harus dirajam. Karena ini masalah, kecuali dia akhirnya ngaku. Karena hukuman rajam ini sangat berat, termasuk tadi jangankan begitu, rekaman pemain film Blue misalnya, wis direkam toh, itu bukti jelas kelihatan, tapi itu tidak bisa membuat dia dirajam. Gimana? Iya. Makanya harus saksi dengan dua mata. Itu jadi kalau bukti CCTV dan sebagainya itu termasuk bayina. Statusnya adalah penunjang, bukan utama. Jadi harus ketika ada orang mencuri, jelas ada yang lihat dua orang ini sedang mencuri. Sedangkan rekaman itu tidak bisa dijadikan kekuatan hukum untuk menghukum seseorang, karena itu cuma penunjang. Kenapa? Ya akhirnya ketahuan rekaman itu bisa diedit. Kalau orang gara-gara rekaman itu bisa membuat dia dirajam, dipotong tangannya, bahaya sekali. Karena itu bisa diedit. Sekeren apapun foto, apalagi sekarang pakai AI, semuanya serba mungkin. Maka itu tidak bisa menjadikan seseorang menjadi dirajam, termasuk masalah hamil. Kenapa? Ada kemungkinan, jadi masih bisa ngeles. Ada kemungkinan dia kena wati subhat, bisa ngeles. Wati subhat itu
perbuatan yang dilakukan alasan, ini kan bisa saja ada alasan. Saya itu lo gak lapo-lapo, tiba-tiba saya mimpi, lo kok meteng, lo kamu bisa saja. Gak bisa itu membuat itu terjadi perzinaan, iya, tetapi tidak bisa membuat itu menjadi tersangka, terpidana hukuman rajam. Zina iya, maka mungkin akan ada hukuman-hukuman yang lain. Tetap itu harus dihinakan, harus dicecar, tetapi tidak bisa membuat dia menjadi terpidana. Kurang lebih ngoten. Memang berat, makanya dalam kitab ini disebutkan ini tidak mungkin terjadi kecuali terang-terangan dia. Gimana? Oh iya. Korupsi itu tidak bisa dianggap, tidak bisa sampai membuat dia terpotong tangannya. Hukuman itu kalau tidak ada saksi, dua saksi kelihatan mencuri, tetapi itu bisa didakwakan menjadi karena berdasarkan kerugian negara. Bukti itu akhirnya hukumannya tidak hukuman potong, menjadi hukuman yang lain. Dikongkon bahasa kasarane, saya pegang uang, seharusnya pegang uang 20 juta, tapi saya tidak bisa membuktikan, makanya ada pembuktian terbalik. Saya tidak bisa membuktikan uang ini tak berikan kepada orang yang seharusnya. Maka ini hukumannya apa? Kalau dalam pembuktian terbalik, ya saya harus mengembalikan uang ini. Tidak sampai membuat terpotong tangannya, walaupun akhirnya dia tidak bisa dipercaya dan sebagainya. Pun sampun maghrib, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dados tambahipun amal. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.